bisa, aku bahagia, aku orang kaya. Bisa? Oke, apa kabar tentang hari ini? Aku orang kaya. Oke, yang mau orang kaya hari ini saya doakan 5 tahun yang akan datang menjadi orang kaya. Amin. Apa kabar tentang waktu hari ini? Kita semuanya muslim di sini. Ada yang muslim tapi pakai jilbab? Oh enggak. Muslim? Sholat 5 waktu? Ya oke. Kebanyakan malah chattingan sama cowok. Iya, sama doi. Oh enggak. Selanjutnya itu adalah sama teman dan lingkungan. Jadi kalau misalnya temannya baik, maka mempengaruhi kita juga baik. Benar nggak Mbak? Oke. Jadi cari teman yang baik. Kemudian ayah dan ibu kita. Ini salah satu faktor mendorong kita jadi orang sukses. Oke. Kemudian ada diri kita sendiri, kita. Kemudian guru kita. Nah ini selalu tekankan saya sama anak-anak, sekitar 80% itu masyarakat Indonesia menjadi pengangguran. Padahal misalnya apa? SMA, ya. Ada juga yang SMP. Itu karena apa? Kenapa banyak pengangguran? Apa? Bukan karena malas Mbak, dia pintar. Banyak yang pintar tapi jadi pengangguran karena apa? Bertanya sama guru dan orang tua nggak ada. Jadi hati-hati, saya selalu tekankan sama anak didik saya, ayo kalian, guru bisa jadi kalian pintar, bisa bodoh itu gampang, tapi berkahnya itu yang susah. Oke? Kalau kalian berkah, kalian kuliahnya juga dilancarin sama Allah, berkahnya cari rezeki juga dilancarin sama Allah. Nanti saya akan cerita salah satu kita inspiratif. Oke? Selanjutnya, apa itu sukses? Mbak Syahrini. Mirip ya? Iya, mirip sekali. Ayo, Syahrini. Boleh? Ayo ting ting. Oke, apa Mbak? Sukses apa Mbak? Sukses itu apa? Sukses? Itu? Sukses itu adalah dengan ditembak sama doi. Apa sukses itu apa Mbak? Pakai mic-nya. Apa? Ada yang mau jawab? Yang bisa jawab bisa dapat foto bareng sama saya. Ya. Apa Mbak? Nggak tahu. Sukses itu apa? Ini sukses singkatannya. Selalu ada plan, yaitu perencanaan untuk menuju kesuksesan dengan cara yang tepat dan evaluasi diri yang disertai dengan semangat juang yang tinggi. Jadi ini sukses. Plan itu apa? Perencanaan. Jadi kalau kita mau sukses itu harus ada perencanaan. Nanti setelah lulus dari SMA apa SMA? SMA. Lalu dari SMA gue mau kuliah di TAI. Itu plan. Kemudian itu salah satu plan gue bisa untuk menjadi sukses, bisa kayak gitu. Kemudian sasaran yang tepatnya apa? Mengambil jurusan PAI. Kemudian evaluasi diri. Kalau ada hambatan, itu evaluasi diri. Kalian yang salahnya atau niat saya yang salah. Kemudian harus ada semangat juang yang tinggi. Semua orang ingin sukses, benar? Benar. Termasuk Nisa Sabian, saya, asik. Anda, benar. Dan semua orang yang ada di sini itu pengen jadi orang sukses, benar? Iya. Saya mau tanya, berarti tapi kalau untuk menuju sukses itu perlu jalan yang berliku. Nggak lurus aja. Kalau lurus aja jalan itu skillnya nggak dapat.
beribu-ribu. Harus punya tantangan, salah satunya. Kemudian gimana caranya kita menuju sukses? Harus ada recognize your strength. Apa artinya, Mbak? Bahasa Inggrisnya 100 katanya, Mbak. Mana bahasa Inggrisnya 100? Mbak, 100? 100 dikurang 80 bisa berapa? Oh, enggak ya, Mbak. Oke, Mbaknya boleh. Apa? Sosial gotik? Kata saudaranya sosial gotik ya? Apa berartinya apa? Harus bisa menganalisis mimpi kamu. Apa mimpi kamu? Harus dianalisis. Kemudian pasti semua orang punya mimpi. Mimpi kalian apa? Saya mau nanya sama Mbak Syahrini, mimpinya apa? Jadi apa? Apa, Mbak? Jadi apa ya? Jadi ya. Apa, Mbak? Ada punya mimpi? Apa? Orang sukses. Orang sukses, mimpinya orang sukses. Tapi harus lebih spesifik lagi, karena kalau misalnya banyak pengusaha sukses, benar? Misalnya guru jadi guru sukses, terus pembisnis itu banyak. Mbaknya apa? Jadi yang sukses berguna bagi bangsa dan Widih, berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Itu salah satu undang-undang, benar? Keren loh. Jadi sukses dia, misi dia itu ada di Undang-Undang 1945 alinea keempat, benar ya, Mbak? Iya, keren loh misinya. Mbak, oke Mbak. Apa Mbak? Siapa dia lah? Ini bukan? Iya. Inem. Apa Mbak? Mau jadi mimpi kalian apa? Mimpi kamu apa? Jadi perawat. Oke, luar biasa. Mbaknya? Ida. Ya, apa Mbak Ida? Mau apa Mbak? Oh, dari cilik, Masya Allah. Dari cilik. Emang dari cilik? Dari cilik, macam dari cilik dulu ya Mbak? Oke. Ini mimpi kalian. Kalau teman-teman gak punya mimpi, itu sama aja kayak teman-teman itu lagi ada di perahu, tapi nggak tahu arah dan tujuannya mau kemana. Linglung. Iya. Kalau kalian nggak punya mimpi, mulai dari sekarang tuh punya mimpi. Coba lihat di sini. Orang yang buta dan tuli aja bisa jadi dokter. Kemudian orang yang juga bisa mengucap aja bisa jadi orator ulung, dan orang yang matanya buta itu bisa menjadi pemanah ulung. Kita yang sehat bisa mengucap, bisa mendengar, bisa melihat, itu kenapa kita nggak punya mimpi? Oke, mimpi kalian nggak usah tanggung-tanggung, nggak usah stuck sampai sini aja, masih banyak. Oke, banyak mimpi mulai dari sekarang harus menganalisis mimpinya. Ini semuanya mimpi, benar. Mimpi kalian, kira-kira bisa diwujudkan sama kalian? Insya Allah bisa, benar bisa? Bisa, harus yakin, bisa? Bisa! Keren semuanya. Ada satu kejadian, Mbak. Kejadian di sini ada sekumpulan katak kecil. Dia mau lomba-lomba ke menara. Tapi siapa yang sampai ke menara ini maka dapat reward, dapat hadiah. Banyak banget yang pada ikut karena saking rewardnya itu besar. Kemudian penonton pada berkumpul mengelilingi perlombaan. Saking banyaknya, penontonnya pun banyak yang pada melihat. Tak ada satu penonton pun yang percaya bahwa ada katak kecil yang akan bisa berhasil sampai ke puncak menara. Kenapa? Karena dia katak kecil, nggak mungkin dong dia bisa sampai sini. Ya nggak mungkin kalau enggak. Akhirnya katak kecil mulai berjatuhan satu-satu, termasuk katak besar, kecuali ada yang tetap semangat menaiki menara. Penonton pada bilang nggak mungkin, udah turun aja. Tadi bilang kayak gitu, pokoknya dibully, dicemooh, kalau katak itu nggak akan mungkin bisa sampai menara tinggi ini. Akhirnya terlalu susah kata penonton. Satu ekor pun yang akan berhasil, penonton selalu aja berusaha dulu. Kemudian lebih banyak lagi katak yang lelah dan menyerah. Akhirnya ada satu katak yang berhasil sampai ke puncak ini. Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Ayo ini kenapa? Katak yang penting salah. Tahu nggak? Kenapa? Kenapa bisa sampai ke menara puncak ini? Semangat, benar. Kemudian karena katak yang menjadi pemenang itu Tuti. Iya. Coba, kalau kalian banyak kuliah, banyak cemooh, kira kalian tuh udah mau naik ke atas, bakal ngedown nggak? Pasti. Karena dia tuli, dia nggak denger. Pokoknya dia lurus, nanjak, akhirnya dia sampai ke atas menara. Nasihat dari sini itu menyatakan bahwa apa? Jangan sekali-kali mendengar kata orang lain yang cenderung negatif.
dan pesimis, karena mereka akan mengambil sebagian besar mimpi kita dan menjatuhkan kita. Dari nasihat di sini maka akan didapat kesimpulan bahwa karena segala sesuatu yang kita dengar dan kita baca akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi kalau misalnya kita nggak dengar atau nggak baca negatif, maka mempengaruhi sikap kita juga akan negatif, kayak gitu. Kemudian salah satu untuk menuju kesuksesan itu adalah observe your starting fresh. Apa artinya? Apa mbak? Apa? Harus bisa apa? Observasi itu apa? Mengamati tempat sekitar. Harus bisa mengamati. Oke, misalnya lingkungan itu nggak ada yang lulusan S1. Semuanya itu misalnya SMA, bahkan SMP. Habis lulus SMA, habis itu nikah, udah stuck sampai situ aja. Kebanyakan ada yang kerja, kemudian stuck kontrak 2 tahun, 1 tahun, 6 bulan, malah habis itu nikah. Ujung-ujungnya nikah benar, karena itu impian semua orang benar. Termasuk kalian dan saya. Oke, lanjut. Ini adalah mimpi, salah satu target hope, 100 target. Satu target di sini dan sudah realisasi. Ada seseorang yang targetnya ini tapi sudah realisasi. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia bisa menganalisa dirinya. Dianalisa dirinya dengan apa? Dengan pengalaman. Mau perbanyak ikut organisasi, mau perbanyak jaringan bisnis, misalnya. Kemudian ada kekuatan entah dari orang tua, dari doi, dari mantan, benar? Iya. Karena kekuatan mantan lebih baik ya, benar, daripada kekuatan tetangga. Iya ya. Oke, kemudian pendidikan. Nah, kalian kalau kita stuck sama sampai SMA aja, itu gak akan berkembang. Oke, harus menuju ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Kemudian ada kekurangan, misalnya kekurangan dia itu mudah lupa. Padahal dia nyari-nyari kunci motor, padahal kunci motornya ada di tangan dia. Iya benar, itu saya banget, suka lupa. Kemudian sumber daya itu dari orang tua salah satunya, atau dari saudara-saudara atau lingkungan sekitar. Itu akan mempengaruhi salah satu untuk bisa menjadi orang yang sukses. Kemudian tujuan, punya tujuan semuanya? Punya tujuan itu harus ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Ditulis kayak tadi. Jangka pendeknya untuk seminggu ini gue pengen uang nambah jajan. Misalnya dengan apa? Baik-baikin orang tua, enggak gitu ya? Enggak, oke. Bisa ditulis, oke. Ulangan UN-nya itu harus besar. Itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya oke. Gue mau kuliah tapi hasil biaya sendiri. Itu jangka panjang. Kemudian harus personal itu dari dirinya. Kemudian spesifik, harus lebih spesifik. Oke. Kemudian bisa dicapai atau enggak ya kalau misalnya gue kuliah sekaligus kerja. Oke. Kemudian terukur dan jangka waktunya itu panjang atau pendek. Kemudian salah satu untuk bisa menjadi orang sukses itu perlu modal itu duit mbak, doa, kemudian ikhtiar dan tawakal. Saya akan menceritakan salah satu kisah inspiratif. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi mbak semuanya. Mau saya ceritain? Oke. Ya jadi seseorang ini sangat dekat dengan saya, sangat dekat. Ya, sangat dekat. Kenapa mbak? Sangat dekat, kita kenal? Belum. Dia sangat dekat sama saya. Dia lulusan dari SMA sama kayak kalian semuanya. Kemudian dia bilang sama orang tuanya, "Mah, Pak, saya mau kuliah." Kata orang tuanya, "Yakin mau kuliah?" "Iya, yakin mau kuliah." "Duit dari mana?" "Adiknya tuh masih kecil-kecil." "Yakin mau kuliah?" Kata orang tuanya. "Ya udah, kalau nggak bisa nggak apa-apa." Kata orang itu ngomong gitu. Dia cerita sama saya. Kemudian daftarlah dia ke salah satu perguruan tinggi tanpa memberitahu orang tuanya. Udah daftar, 1 bulan keluar hasilnya, nama dia ada di situ, di nomor 5. Nama dia keluar. Bilanglah mau nggak mau sama orang tuanya, "Maaf Pak, saya lulus nih di perguruan tinggi, nama saya ada." "Duit dari mana lu?" Kata orang tuanya. "Bapak nggak ada lagi duitnya." "Minjem apa Pak?" "Minjem sama tetangga nggak dapat, minjem sama saudara nggak dapat, akhirnya minjem sama kenalan, tapi kenalan itu nggak terlalu dekat. Dia kira pinjemin uang 5 juta buat biaya kuliah, buat biaya asrama, buat biaya hidup sehari-hari. Bapaknya nambahin berapa?
300.000 dalam sebulan. Kira-kira cukup nggak? Belum buat makan sehari-hari, belum buat bayar fotokopian, belum beli buku. Kata dia begini, oke, 300.000 kok cukup kok. Dia ngomong sama orangnya, nggak apa-apa Pak, cukup kok, paling cukup-cukupin. Gimana caranya bisa cukup? Dia makan sama apa enggak? Nasi pun dia ngambil dari orang tuanya, bawa dari rumahnya, beras, dimasak pakai rice cooker, lauknya apa? Kerupuk yang pedes, yang harga 2.000-an, tahu kerupuk apa? Jabla ya kalau nggak salah ya? Iya enggak? Ya, itu kerupuk harganya 2.000 dibagi 2 sama dia. Dia makan seminggu itu bisa 2 kali. Iya, Senin, Selasa dia nggak makan, Rabunya dia makan, terus kemudian Kamis dia puasa, Senin, Kamis, kemudian Jumat dia nggak makan, Sabtu nggak makan, baru Minggunya dia makan. Itu pun makan sama nasi, sama kerupuk dibagi 2. Kalau nggak kuat dia beli kerupuk, dia beli sambal. Sambal yang sahetan 1.000 lebih pas banget buat dia. Diajak lah sama temennya, yuk ikut seminar. Seminar dapat nasi box, dalamnya ayam. Kata dia ini surga banget loh, dia dapat ayam. Karena selama dia kuliah dia nggak pernah makan ayam nggak pernah makan ayam. Setiap ada seminar dia ikut, sampai dibilang sama teman-temannya apa? PPNG, para pencari nasi box gratis. Ketahuan sama teman-temannya. Siapa ada seminar dia lagi, bukan banget lu lihat lu. Iya, tujuan lu kan cuma pengen dapat nasi box. Begitu ya sama temennya. Bahkan dia aja sama temannya itu ke kafe cangkir. Jadi kalau satu kampus ada namanya kafe cangkir, itu orang kaya. Bahkan dia masuk kuliah sampai dia lulus kuliah dia belum pernah masuk ke kafe cangkir. Sambil diajak sama temennya, yuk kafe cangkir. Enggak, gue kenyang, gue bisa makan. Padahal dia menyumbangkan uang. Pas banget waktu itu ke kafe cangkir habis itu lulus kuliah itu, oh jadi gini rasanya ke kafe. Tapi dia nggak pernah masuk ke kafe. Kayak gitu. Mulai gue nggak bisa nih kayak gini terus. Semester 3 belum dapat beasiswa mbak di universitas. Akhirnya gimana ya caranya? Gue kerja di toko om. Akhirnya dia kerja di toko omnya. Di toko omnya dikasih gue 800.000. Saking kejinya orang omnya, itu 800.000 harus dipakai juga buat biaya transportasi ngirim barang. Jadi om itu punya toko kitab sama toko Dakota, kayak JNE. Ngirim barangnya harus ke Jakarta Pusat. Ongkos dari mana ya? Itu 800.000. Ini salah satu cerita yang buat saya mikir, oh iya bersyukur. Akhirnya dia cerita sama saya itu, oke, 800.000 dia nggak bawa tuh, dompetnya nggak ke bawah. Udah sampai di perjalanan, sampai ke tempat pengiriman barang, Pak, saya nggak bawa dompet. Drivernya itu kondisinya dia belum dapat penumpang pertama. Itu dia penumpang pertama, dia belum dapat penumpang yang lainnya. Ya mbak gimana dong? Dia ngomong kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya antar aja sampai Jakarta lagi ke tempat semula. Jangan Pak, turunin aja di Ragunan. Kebetulan ada teman saya, kondisinya dia bawa barang satu karung yang isinya 50 kilo, dibawa lagi karena di cancel di Jakarta Pusat. Nggak apa-apa, diturunin sama bapaknya di Janggedan. Bapaknya udah pergi, dia telepon temennya. Kata temennya, gue lagi di Cilengsi, nggak ada. Temennya telepon lagi, nggak ada, gue lagi pergi. Ditelepon omnya, dibijek lagi. Kondisinya itu dia lagi puasa Senin Kamis. Bawa duit? Enggak, cuma ada di saku 2.000 kebetulan. Oke, gue mau buka puasa. Kebetulan banget ada pengemis bawa anaknya. Dikasih duit 2.000 ke pengemis. Tapi gue mikir ya, kalau bisa dikasih duit 2.000, masa gue minta kembalian 1.000 buat gue beli buka? Dia mikir kayak gitu. Gak mungkin dong gue balik itu tuh 1.000-nya saya mau buka, gak mungkin, dia malu dong. Ya enggak? Akhirnya ya udah, 2.000 gak apa-apa, ikhlas dikasih pengemis. 15 menit kemudian ada ibu-ibu ngasih duit sama dia itu 800.000. 2.000 diganti 800.000. Padahal kondisinya dia gak cerita, kalau dia kondisinya lagi gak ada uang. Makasih ya bu. Mau kemana, mau mudik? Barangnya banyak banget. Iya, habis dari toko, tapi kebetulan gak bawa duit. Saya minta nomor rekeningnya ya bu, nanti saya transfer. Gak usah, kebetulan saya dapat bonus di perusahaan sekitar 20 juta. Jadi 800.000 gak ada arti-artinya buat dia. Dan sampai situ, akhirnya dia telepon omnya lagi, dicek lagi. Kalau 800.000 dia bisa pakai naik taksi, dia nggak usah ngangkat-ngangkat lagi dong, karena langsung ke tempat tujuan. Ternyata kalau dikalkulasi naik taksi itu 400.000, sayang duitnya. Dia naik apa? Metro Mini cuma 3.000. Diseret-seret lagi tuh barangnya 50 kilo sama dia, diangkat, minta bantuan sama bapaknya. Pas banget ada penjamret. Kalau preman Jakarta itu kan pakai anjing, bener. Takutnya banyak, mau diambil dibantuin sama bapak-bapak. Sampai ke tempat tujuan, kondisinya toko omnya itu di seberang jalanan raya yang gede. Jadi kalau diseret-seret
stop lagi, mobil diseret-seret lagi, sampai di depan toko omnya ditelepon lagi. Pas diangkat sama omnya, ya udah kan, udah dikasih duit, dengan enaknya ngomong kayak gitu omnya. Gue gak kuat nih kerja di om gue, akhirnya dia mutusin buat resign. Gimana ya caranya untuk menghasilkan uang? Akhirnya dia ngajar FIFA cuma dibayar 35.000 enggak dalam sekali pertemuan, karena lewat lembaga, mau lewat lembaga harus dipotong 35.000. Oke, nggak apa-apa, kalau dikalkulasi ini cuma saving 5.000, sisanya habis di ongkos. Begitu aja. Gue nggak bisa nih kayak gini terus. Cari lembaga yang lebih tinggi lagi, lembaga privat, lembaga bimbel. Dapat akhirnya anak artis, kebetulan ibunya bilang, Bu, iya saya dari sini, kata dia gitu, dari kuliahan. Ya udah gimana kalau kita lepas dari lembaga ya? Akhirnya dapetin berapa? 200.000 dan 1 jam setengah dia ngajar. Jadi kalau dikalkulasiin sebulan dia dapat 5 juta dalam sebulan. Terus aja dia ngajar, dari satu pertemuan itu dia bisa dapat 5 siswa atau 6 murid ya. Abis pulang kuliah, kemudian berangkat lagi sampai pulang jam 12 malam. Kondisinya belum jadi istirahat, balik lagi subuh, sampai dikata sama teman-temannya, lu ada waktu buat ngobrol-ngobrol sama kita. Maaf ya, lu biaya sendiri, beda sama lu aja transportasinya pakai mobil Jesse. Gue apa? Buat makan aja gue susah, gue nggak mau buat biaya sendiri. Dia ngomong kayak gitu. Oke, temennya mengertiin dia. Akhirnya ibunya pernah sakit, dibawa ke Bogor. Akhirnya dibawa ke Bogor nggak bisa. Akhirnya tinggal di kosan dia berdua doang. Sampai ditanya sama orang tuanya, Mama cuma pengen kamu itu wisuda. Dia salaman sama rektor naik ke panggung. Masya Allah, tabarakallah, akhirnya bulan Agustus dia wisuda, naik atas panggung, salaman sama rektor, dan mamanya dada-dada paling belakang. Jadi itu mahasiswanya sekitar 1.000 orang, kalau yang wisuda, mamanya dada-dada di belakang, nangis keluarin air mata. Itu hobi orang tua loh. Dia mau, ini wisuda, alhamdulillah terwujud di bulan Agustus. Dia wisuda dengan salaman sama rektor dan foto sama rektor. Itu jadi hobi. Jadi cerita di sini itu adalah ya gimana caranya mimpi orang tua itu kita wujudkan. Dan orang yang ada di saya ceritain itu adalah orang yang ada di depan kalian semuanya, saya. Okay? Dari sini mama cerita bahwa saya berpikir, oke, gue bisa jadi sekarang itu karena apa? Kok orang tua? Karena apa? Karena saya start lebih awal dan saya bekerja keras. Semua punya trigger yang kalau digali-gali itu trauma-trauma itu ada. Tapi dengan kayak gitu, saya bisa melakukan double effort, upaya yang besar. Jadi kalau misalnya upayanya besar, hasilnya juga akan besar. Dan saya merasakan sendiri hasilnya. Itulah, this is hope, harapan orang tua. Dan saya merealisasikan harapan orang tua. Akhirnya lulus saya 2015, S1, saya ngomong sama orang tua saya, Mas, saya mau kerja di Bank Internasional Indonesia. Oke, perusahaan Malaysia. Gajinya berapa? 10 juta. Itu baru bonusnya aja, belum gaji pokok. Ya udah, selama 3 tahun saya kerja di perusahaan Malaysia. Saking passionnya banyak, tekanannya banyak, itu semua perempuan. Jadi lantainya itu sekitar 42 lantai perusahaannya. Saya selalu dibully sama teman-teman karena apa? Karena mereka gak suka saya gajinya 10 juta, bonusnya doang. Akhirnya ngebantuin dia siapa? Laki-laki yang bagian yang tenang nih. Gue di depan lu, gue yang ngadepin, lu diam aja. 10 juta ternyata gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya kenapa? Karena harusnya 10 juta saya bisa beli kendaraan, benar nggak? Bisa bantuin orang tua saya. Ternyata enggak, saya bisa nongkrong sama teman-teman saya jajan, ya udah, nggak ada bentuknya. Mulai kita doa sama orang tua, minta keputusan, oke, Ma, Teteh mau kembali ke dunia pendidikan. Tahu sendiri dunia pendidikan gajinya berapa? Kecil. Tapi dari hasil saya ngajar, baik di kampus maupun di SMA atau di MTS, itu bisa nge-cover semuanya. Ngebantuin adik saya yang sekarang kuliah, ngebantuin adik saya yang sekarang lagi pesantren, dan saya bisa bantu rumah atau renov orang tua saya. Saksinya yang rumahnya dekat saya itu adalah Yuli, Mbak Yuli. Itu hasil dari ngajar di situ. Hasil saya ngajar di dunia pendidikan. Kalau dipakai logika nggak mungkin gaji segitu sama 10 juta nggak ada apa-apanya, benar nggak Mbak? Iya, tapi itu ada apanya? Berkahnya yang saya dapat. Oke, mungkin kalau pakai logika nggak akan mungkin gaji 10 juta itu nggak dapat apa-apa. Tapi ini kenyataan loh.
Ini berkahnya. Jadi hati-hati, yang namanya berkah itu pasti ada, Mbak. Bukan dilihat dari value-nya, tidak. Bukan dilihat dari nilainya, tidak. Bukan dilihat dari fee-nya, tidak. Tapi dari apa? Berkahnya. Itu yang saya sekarang lagi dijalani. Dan kalau teman-teman ngeliat tadi, yang 100 target itu adalah target saya. Ini target saya. Saya mau S2, sudah terrealisasi nih di target ini. Saya bisa dapat beasiswa, ini terrealisasi dari target ini. Kertas ini saya tempel di mana kosan saya. Ketika teman-teman saya datang ke kamar, mereka satu ketawa. Gak mungkin aku gajinya 10 juta sebulan. Gak mungkin bisa jadi dosen. Gak mungkin bisa S2. Karena saya bukan orang yang pintar, bukan. Karena saya bekerja keras dan saya start lebih awal dibandingkan teman-teman saya. Teman-teman saya sekarang belum lulus kuliah, Mbak. Itulah. Orang yang pintar akan kalah sama orang yang bekerja keras. Itu kenapa saya bertujuan untuk balik lagi ke dunia pendidikan. Itu karena apa? Karena lihat dari berkahnya itu yang susah. Oke, selanjutnya yang susah itu adalah dari diri sendiri, kemudian mindset, kemudian behavior dan performance diri kita sendiri. Dari cerita tadi, maka kita akan dapat kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri sendiri. Makanya sekarang tuh harus punya target, mau kemana? Iya, itu kakak kelas kalian, itu hasil diri sendiri loh. Kuliah dari hasil diri sendiri. Yang ada sekaligus kuliah. Ada jalannya? Ada. Oh bisa, mogok gak di jalannya? Enggak. Itu loh berkahnya. Bisa. Kalau orang yang nuntut ilmu itu akan dimudahi jalannya sama Allah. Yakin. Yang penting yakin sama diri sendiri dan mau kerja keras sama usahanya yang besar. Kayak gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga kita sukses selalu. Semoga kita ketemu lagi ya di event-event yang lain ya. Atau ketemu lagi nanti di sini pas kalian kuliah di CAI. Amin. Amin. Oke Mbak, ketemu lagi kan sama saya? Iya, daripada kita ketemu kan kamu mimpiin saya loh Mbak. Oke, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Ayo, dibuka sih pertanyaan, nggak bayar Mbak? Free. Ayo, ada yang mau tanya? Ada yang mau nanya? Kalau nanya. Enggak. Gratis, nggak bayar Mbak? Insya Allah. Ayo. Saya khawatir kalau kalian nggak nanya, takutnya mimpiin saya sama malam. Ada yang sekarang nanya. Ayo Mbak.